Tama mengangguk dan bergumam, kamu keluarga, tua dan muda. Hari-hari baik sudah terlalu lama, dan tulangnya menjadi terlalu lunak. Setelah waktu ini, saatnya untuk melatih mereka. Leo dengan hormat berkata, Tuan, setelah besok, Anda akan menjadi dewa keluarga Renza. Dengan Anda, orang-orang ini tidak akan pernah berani membuat masalah. Saat dia berkata, Leo berkata lagi, selanjutnya, setelah besok, kamu juga akan menjadi keberadaan yang tidak dapat dicapai di mata semua keluarga di negara ini. Seperti yang dilakukan ayahmu. Tama melambaikan tangannya dan berkata dengan serius, untuk masalah besok, harap ingat untuk memblokir berita dan jangan biarkan identitas saya lolos ke dunia luar. Ini bukan waktunya untuk berdiri. Leo bingung dan berkata, Tuan, jika Anda bahkan mengalahkan keluarga Winarta, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan luar biasa ini untuk secara langsung menyatakan identitas Anda dan pada saat yang sama menyatakan sebagai kepala keluarga Renza? Tama berkata dengan sungguh-sungguh, kecuali untuk sejumlah besar orang, Istana 10.000 Naga tidak memiliki pengaruh nyata sama sekali. Lihatlah keluarga-keluarga Yahudi teratas di Wall Street di Amerika Serikat, yang dapat mengendalikan ekonomi sebagian besar dunia. Dan dapat dengan mudah menggunakannya. Undang-undang keuangan merusak 20 tahun pembangunan ekonomi suatu negara. Kekuatan sejati yang dapat menggunakan Kongres untuk memobilisasi ratusan ribu pasukan dan kelompok tempur kapal induk untuk menyerang suatu negara. Berbicara tentang ini, Tama menghela nafas dan berkata, keluarga Rothschild, yang tersebar luas di dunia barat, adalah raksasa. Jadi saya ingin menyembunyikannya dalam kegelapan terlebih dahulu dan menyentuh mereka. Dimengerti, Leo segera berkata, besok saya akan memimpin orang untuk memblokir Gunung DR lebih dahulu. Tidak ada yang diizinkan masuk kecuali keluarga Renza dan keluarga Winarta. Tama bertanya kepadanya, Leo, Anda berada di Surabaya sekarang, berapa banyak orang yang masih tersedia? Leo buru-buru berkata, kembali ke Tuan Muda, saya masih memiliki hampir 100 orang yang dapat diandalkan di bawah staf saya, siap untuk dikirim kapan saja. Tama bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa ada begitu banyak? Front Cataclysmic mengeluarkan kata-kata kejam kali ini, bukankah mereka melarikan diri? Tidak, Leo berkata dengan hormat, kami semua adalah orang-orang yang telah menerima bantuan besar dari ayahmu. Bersama-sama keinginan terbesar kami adalah untuk membalaskan dendam ayahmu. Bahkan jika kami mengorbankan hidup kami tidak ragu untuk melakukannya. Sekarang beberapa orang mencoba dengan sia-sia. Mata Anton berputar, berpikir cepat, dan buru-buru memuji, kembali ke tuanku. Hari ini adalah hari ketika Istana Winarta akan membunuh gerbang keluarga Renza dan membuat wajah keluarga Renza hancur. Ya, Chen Sucipto tertawa dan berkata, hari ini, bahkan jika dibandingkan dengan tahun baru, itu tidak terlalu banyak kan? Anda mengatakan bahwa jika saya tidak minum 2 cangkir pada hari yang meriah, itu layak untuk Yoshua memberikannya kepada keluarga Renza. Apakah itu lebih dari 100 peti mati? Apakah kamu layak untuk cahaya Renza? Siapa yang akan frustrasi besok pagi? Anton mengangguk cepat, Tuan, Anda benar, saya akan membuatkan Anda anggur. Yang mana yang ingin Anda minum? Chen Sucipto mengangguk puas dan tersenyum dan berkata, ambil moutai terbaik dan beri saya secangkir ekstra. Saya harus menghormati cahaya Renza secangkir. Hahaha, Anton buru-buru mengambil moutai terbaik, dan pada saat yang sama membawa 2 gelas moutai. Chen Sucipto meletakkan sumpitnya dan tertawa keras, ayo, isi semuanya denganku. Anton dengan cepat membuka moutai dan menuangkan 2 gelas. Chen Sucipto mengambil salah satu dari mereka, mengangkat kepalanya dan meminumnya, dan tersenyum sambil memukul bibirnya, oh hahaha. Semangat orang-orang disegarkan pada saat-saat bahagia, dan anggur ini menjadi lebih lembut dari biasanya. Setelah dia selesai berbicara,
Dia mengambil cangkir lain dan berkata sambil mencibir, "Kamu Cahya Renza, Cahya Renza, saat itu kamu berada di Surabaya, dan kamu sangat tampan, tetapi apakah kamu pernah berpikir bahwa setelah 20 tahun, putra Alex Winarta maukah kamu secara pribadi mengambil kuburanmu dan menghancurkan tulang dan abumu?" Berbicara tentang ini, Chen Sucipto bersenandung, mengguncang pergelangan tangannya, menuangkan segelas anggur ke tanah, dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, keponakan, minumlah. Setelah besok, kamu akan menjadi jiwa kesepian yang mengambang di udara dan bertebaran di mana-mana." Hahaha. Di sisi lain, setelah Tama meninggalkan halaman pertanian, dia meminta Leo untuk mengirimnya kembali ke rumah Gu. Dalam perjalanan kembali, Tama mengaku kepada Leo, "Leo, kembalilah malam ini, biarkan orang-orangmu di luar menonton semua gerakan anggota keluarga Renza, dan lihat siapa yang ada di sana." Menyelinap keluar untuk membeli kain kafan di malam hari, tetapi kapanpun seseorang keluar, kirim saja saya seseorang untuk dilihat dan ambil beberapa foto untuk disimpan sebagai bukti. Setelah Yoshua diselesaikan besok, saya akan menghitung buku besar dengan mereka. Leo berkata tanpa ragu, "Tuan yang baik, saya akan mengatur." Tama mencibir, "Tuan Su, melakukan hal yang salah harus menanggung konsekuensinya. Fakta ini, kamu telah hidup selama 50 tahun, tidakkah kamu masih mengerti?" Dia menambahkan, "Jika Anda tidak memimpin pembentukan aliansi anti-Renza saat itu, Anda akan bersama istri dan anak-anak Anda sekarang, daripada dikurung di sini oleh saya." Zain berkata dengan gugup, "Tuan Renza, bukan itu maksudku. Saya pikir anak ini, Yoshua, tidak memiliki kehidupan yang mudah. Dia juga ingin membalas dendam kepada orang tuanya." "Dapat dibenarkan," Tama berkata dengan dingin. "Kedua orang tuanya meninggal karena bunuh diri. Balas dendam apa yang harus dia balas? Selain itu, jika dia ingin membalas dendam kepada orang tuanya, dia harus menelanjangi kuburan orang tuaku. Alasan macam apa itu? Sebelum aku membunuhnya besok, aku akan menginjak kepalanya dan bertanya siapa yang mengajarinya itu." Zain ketakutan dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi ketika kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia buru-buru menelannya kembali. Dia tahu bahwa Yoshua kali ini menghabisi Tama terlalu saksama. Anak ini bahkan datang langsung menemui keluarga Renza. Konfrontasi tatap muka atau persaingan juga bisa dimaklumi, tapi mengapa dia mengeluarkan kabar untuk memilih kuburan pasangan Cahya Renza? Ini bukan panggilan untuk mati. Ada apa? Tama berkata dengan acuh tak acuh, "Tuan Zain, sebaiknya kamu berdoa ke surga sekarang dan berdoa agar keluargamu tidak terlibat dalam masalah ini. Kalau tidak peduli siapa yang terlibat, aku tidak akan pernah lunak." Zain ketakutan oleh aura pembunuh Tama. Pada saat ini, hanya ada satu pemikiran di benaknya, yaitu keluarga Su tidak boleh buta dan berpartisipasi dalam masalah ini. Yang terbaik adalah tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa ayahnya yang sudah tua sudah bersemangat dan tak tertahankan saat ini, hanya menunggu besok pagi untuk naik ke Gunung DR bersama Yoshua untuk menyaksikan kehancuran keluarga Renza dengan matanya sendiri. Pada saat ini, Chen Sucipto, saat makan malam, memesan beberapa hidangan dengan sumpit, dan berkata kepada kepala pelayan Anton, "Anton, tidak ada anggur untuk makan malam." Hampir tidak ada artinya. Anton buru-buru tersenyum dan berkata, "Tuan, dokter menyuruh Anda untuk minum lebih sedikit dan mencoba untuk tidak minum sebanyak mungkin, dan Anda harus bangun pagi-pagi besok. Saya khawatir Anda mungkin salah minum, jadi saya tidak mempersiapkan." Chen Sucipto berkata dengan wajah bahagia, "Aku bertanya padamu, hari apa ini?" Antin berkata dengan cepat, "Tanggal 4 April ada apa?" Chen Sucipto mengutuk, "Omong kosong. Apakah saya tahu bahwa hari ini adalah tanggal 4 April? Maksud saya, hari besar apa hari ini?"
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.